Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Triwalandari. Tugas video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Saya dari Prodi Administrasi Publik semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengawasan pembangunan daerah. Yang pertama, pengawasan. Pengawasan dari asal kata dasarnya adalah awas, maknanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Adapun beberapa arti pengawasan menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Sondang Pesiagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Bagian B, pengawasan menurut Fahmi yang telah dikutip oleh Erlis Miltarinson Ledek dan kawan-kawan, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut C. Robert J. Mockler, berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan diperlukan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut MC Parlan, memberikan definisi pengawasan kontrol sebagai berikut. Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objective, or policies. Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya, pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, A. Rencana planning yang telah ditentukan. Yang kedua, perintah orders terhadap pelaksanaan pekerjaan atau performance. Yang bagian C, tujuan. Bagian D, kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan. Dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan, diambil tindakan koreksi. Macam-macam pengawasan. Pengawasan dari dalam organisasi atau internal control. Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan dari luar organisasi, external control. Pengawasan eksternal control berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya. Selanjutnya, maksud dan tujuan pengawasan. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Hadayaningrat adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas wewenang yang telah ditentukan. B. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Faktor-faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam pembangunan. Beberapa faktor yang menjadi pengawasan pembangunan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Sumber daya manusia. B. Dana atau biaya. Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai yang diinginkan. C.
C. Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan, baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.